Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pandangan terhadap kemampuan berpikir metamatis. Baik, yang pertama ada definisi berpikir metamatis. Perkembangan pemikiran metamatis pada anak memiliki kemiripan dengan perkembangan bahasa yang telah dibahas dengan materi sebelumnya. Sebelum anak mampu berpikir metamatis, mereka harus mengetahui simbol tersebut. Anak juga harus bisa mengombinasikan antara simbol matematika dengan tepat, sebagaimana mereka mengombinasikan kata demi kata yang berbentuk sebuah kalimat yang jelas. Adapun menurut Fajri 2017, dalam proses berpikir metamatis, pembelajaran yang harus dilaksanakan tidak hanya berlangsung dalam arah one-way communication, tetapi harus melalui proses interaksi yang bersifat dua arah, two-way communication, yaitu antara sesama siswa, siswa dengan guru, serta siswa dengan lingkungan dalam sumber belajar. Baiklah, selanjutnya. Sebagai seorang calon pendidik, terdapat 3 macam siswa dalam memecahkan masalah secara metamatis. Menurut Stolz dalam Yastuti, Usodo, dan Riyadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Cilimbres merupakan sekelompok orang yang selalu berupaya mencapai puncak kesuksesan setiap menghadapi rintangan yang ada dan selalu membangkitkan dirinya pada kesuksesan. Yang kedua, Chambers merupakan sekelompok orang yang masih ada keinginan untuk menggapai tantangan yang ada tetapi tidak mencapai puncak kesuksesan dan mudah puas dengan apa yang sudah dicapai. Yang ketiga ada Quitters, merupakan sekelompok orang yang lebih memilih menghindar dan menolak kesempatan yang ada. Mudah putus asa, mudah menyerah, cenderung pasif, dan tidak bergairah untuk mencapai puncak keberhasilan. Baik, yang kedua memahami konsep bilangan. Yang pertama memahami konsep bilangan kardinal adalah bilangan yang menunjukkan sebuah kuantitas, contohnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua memahami konsep bilangan ordinal. Anak harus memahami sistem numerik adalah simbol atau kumpulan dari simbol yang mempresentasikan sebuah bilangan, contohnya dari bilangan 11. Baiklah, selanjutnya materi tentang pandangan teori kemampuan matematika. Ada 3 macam pandangan teori kemampuan matematika. Yang pertama, pandangan teori interaksi. Teori interaksi berpandangan tentang kemampuan matematika seorang. Dikatakan paham mengenai numerik ketika ia dapat menyamakan antara angka dan jumlah. Contohnya, seorang ibu memberikan angka 5 pada anaknya, akan memberikan 5 buah jeruk. Yang kedua, pandangan teori nativisme. Teori nativisme mengungkapkan bahwa setiap manusia memiliki sistem bawaan yang memberi kita kemampuan untuk membuat perkiraan penilaian tentang jumlah angka. Sistem ini memungkinkan kita untuk memetakan label nomor agar digunakan dalam menghitung dengan jumlah yang sesuai. Contohnya penggunaan angka pada jam. Yang ketiga, pandangan teori empirisme. Teori empirisme berpendapat bahwa hal yang harus diketahui oleh anak dalam belajar matematika adalah membedakan antara angka dan jumlah. Angka bisa saja digunakan untuk mewakili jumlah, tetapi ini tidak disampaikan dengan jelas kepada anak-anak sejak mereka dapat menghitung. Baik, materi selanjutnya penalaran dan penyelesaian masalah secara matematis. Yang pertama, penalaran aditif. Penalaran aditif adalah penalaran yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada matematika. Kata penalaran aditif lebih dipilih daripada penyelesaian penjumlahan dan pengurangan, karena banyaknya kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dengan menjumlah atau mengurangi. Selanjutnya, cara memecahkan masalah matematis. Martin Hughes 1981 mengategorikan cara anak memecahkan masalah berdasarkan yang pertama umur, 1-2 tahun memecahkan masalah dengan menggunakan benda yang nyata. Yang kedua, umur 3-4 tahun memecahkan masalah dengan berimajinasi. Yang kedua, proses berpikir memecahkan masalah. Berikut adalah jenis-jenis permasalahan matematis yang penting diketahui oleh guru sebagai berikut. Yang pertama, pengubahan, Change problem. Yang kedua, kombinasi, combination problem. Yang ketiga, perbandingan. Selanjutnya, penalaran multiplikatif. Penalaran multiplikatif biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam operasi perkalian atau pembagian. Jika penalaran aditif menggunakan satu variabel, tetapi ini tidak terjadi pada penalaran multiplikatif.
Baik, yang pertama proses berpikir penyelesaian masalah. Terdapat 3 jenis permasalahan yang terjadi pada penalaran multiplikatif. Yang pertama pengelompokan, yang kedua membagikan, yang ketiga pemahaman produk.